kalau untuk pakai assassin kayak carry banget juga. Betul. Tapi langsung kita lihat untuk draft kita di mana Aura akan bermain sebagai first pick. Oke. Dan Alter Ego second pick masih dengan Harit Loyi ya. Ini sangat andalan untuk selalu di ban. Buset, ini belakang kita Aura Fam semangat banget ya. Iya. Tapi Moskov juga sekarang udah mulai masuk ke deretan Prayo band sih. Ngelihat bagaimana performa Moskov ini juga begitu luar biasa ya Om. Kayak dia bisa jalanin lane jauh, dia bisa join fight juga dengan cepat. Dan posisi di mana memang Moskov yang itu dia. Join team fight dengan Spare of Destruction-nya dia. Yang kadang-kadang ini bisa membuat kalau kena Spare of Destruction-nya, lawan bisa ke distract. Apakah memang nanti Moskovnya bakal datang? Tapi ternyata Moskovnya masih push aja di bawah. Jadi itu benar-benar mengganggu dan gak ada Roger first pick-nya. Angela. Ini banyak banget sih ya kombinasi Barats lagi kah yang bakal diambil oleh untuk Alter Ego dan itu lagi. dia. Lagi loh. Barats Matilda tapi sekarang. Bisa terbang. Dan juga Matilda punya ketahanan yang ya oke lah. Bisa buat mancing meskipun memang dari circling eagle-nya kalau nggak kena ya jadi 1 menit cooldown-nya bukan 40 second. Ya sama untuk sekarang kan juga hero-hero zona hijaunya Kabuki lepas semua nih. Masih ada ya? Tapi Iya aman. Kabuki udah Cuman kan Kabuki kan sudah sayap melebarkan sekarang. sayap, bebas. tapi Kenapa? ada Kabuki itu kan. Wih, Lawan yang paling kita tunggu di week 9 itu Alter Ego katanya. ngusir itu ya. Hus itu kalau hus. Oh, salah. Ini diam. Tapi untuk Aura, Cloud itu dia. Yap. Zona Ini hijau. hijau ya, karena yang di ban yang bukan hijau. Iya. Moskov, Roger dan juga Harit. Dan Fredrin bersama dengan Angela. Ini masih dengan tank jungler berarti yang akan diisi oleh kedua tim ini. Yap, atau bisa aja nanti Flex gitu. Baratnya di XP. Tapi masalahnya kalau ngeliat Fredrin juga ini adalah most pick heroes di MPL Indonesia Season 13. Yap, dan menurut gue ini win rate-nya juga cukup besar kalau buat Fredrin ya. Iya. Karena dia bisa kasih damage, dia bisa nangkap orang. Dan Itu dia. beneran di flex. Link yang, wih, akhirnya nih Finally keluar. ya. Finally. Tapi kalau ngelihat Link ya, 3 player yang cukup outstanding dengan Linknya itu kan Kyrie, Novel sama Tas juga kan. Yap, yap. Nah, dibawakan sekarang. Nah, Ya, kita akan melihat Tas dengan Link kembali. Sebagaimana kita tahu juga ada rekor yang diciptakan oleh Tas di season ini dengan Link. Fastest level 15 Link. iya level Di menit 8 sekian-sekian. 8 sekian, iya Ya. betul. Kok bisa ya? Lah, nggak Ya bisa dong. Gue ngetes 80 malah jadi. 80 menit. Hah? Lu main apaan? Tahu. 80 menit. Aran, di Goa sendiri aja dulu katanya. Gak mau ngikut sekarang Aura. Iya. Tapi ya memang lagi di gua dulu sih sendirian memang. Karena belum lolos juga ya. Iya. Dua alter egonya. Tapi ini berhadapan dengan Link tanpa ada hero yang bisa single target lock. Chow kah? Chow bisa di ban sih sekarang. Dan itu dia. Kalau ngelihat kemarin juga terakhir tuh Aura ketemu sama siapa ayo. Aura tuh ketemu sama Geek, itu cowoknya di band 3 awal terus. Respect ya berarti ya. Iya, pas ketemu sama Geek Fam di hari pertama kemarin. Ya, karena dari Aura juga cowoknya dia ini gerakannya kadang-kadang tiba-tiba Iya, bisa tendang iya. aja langsung sendirian. Dan jadi teman-temannya memang yang harus bisa ngerespon. Iya. Dan itu yang kita lihat mungkin di awal season ya, di mana Aura ini mereka nggak bisa ngerespon dari Yawi. Tapi ya masuk ke mid seasonnya mereka bisa ngerespon dan mereka dapetin poin kemenangan dari atau berkat dengan cowoknya Yawi. Oke. Ini Yawi rambutnya udah hitam lagi ya. Udah. Udah lama Pak. Kemarin kan mereka menyala-menyala kan. Makanya minggu 8 dateng. Lah minggu 8 saya habis menikahkan adik saya. Oh iya benar-benar. Iya. Oke. Back sana. Back sana. Yang ditutup. Langsung pada intinya. Brody. Tanpa basa-basi. Brody, self defense squad. Match up terhadap Cloud-nya juga enak banget sih kalau untuk dari Buat di early-nya ya. Iya. Yap, tapi ini kalau aku lihat Yuzong juga bisa jadi pilihan sih untuk Aura. Atau Terizla. Yuzong atau bahkan Pakito. Yap. Bakal ya tapi kalau lane jauh mereka punya Cloud sih sebenarnya sama Angela juga ya. Betul. Butuh mungkin hero team fight juga. Dan ternyata Tigreal berarti menandakan bahwa Angelanya bakal ada di tangan dari Haskill. Dan ini bakal main combo lagi. Terizla atau Yuzong juga bisa jadi opsi untuk Aran. Yap. Setidaknya bisa memegang ke arah baratnya atau ngasih sisi tambahan lagi juga. Sedangkan yang diamankan untuk Aura adalah lapu-lapu ternyata. Lapu-lapu. Yap, salah satu fighter yang memang cukup
Ya menurutku solid banget sekarang buat Lapu-Lapu ya. Iya enak banget Dia untuk punya nabrak ke belakang. shield, Iya. sakit, Imun. Dia adalah salah satu mungkin hero yang sangat-sangat tidak peduli apabila Iya. Brave Fighter-nya udah diaktifin gitu loh. Dia mau ke belakang ya kalau emang dia mau ke belakang ya pasti bakal sampai. Iya. Betul. Karena betul. 3 kali lompatan itu. Kadang jadi lupa-lupa kan. Wah kejauhan nih gua. Tabrak aja udah lo HP gue. Oke, tapi last pick adalah Faramis. Yap. Mereka tahu mereka cukup kesulitan untuk melawan Faramis. Dan ini pula salah satu hero yang kemarin membuat mereka ya Itu dia. hancur lebur di game yang ketiga. Ya Faramis ya, long team fight. Dan juga Faramis di sini bisa difungsikan untuk alter ego. Ketika ada satu implosion yang memang sudah dipakai. Yap. Dan ada purify yang memang bisa diaktifkan ya kalau dia kena. Itu enak banget nanti, Netherrealm-nya bakal sangat membantu dan membuang ultimate dari Tigreal. Oke, pertemuan antara Lapu-Lapu dan juga Barats. Kita lihat akan seperti apa lagi pertemuan antara Pai dan juga Aran. Apakah mereka akan memberikan sebuah cerita yang berbeda untuk hari ini? Yap, kita akan melihat ya. Apakah kepastian dari seorang Aran tadi bilang gue udah pasti menang. Hah? Ini akan dibuktikan atau setidaknya alter ego mereka bisa menutup minggu ini dengan sedikit saja senyuman. Yap, setidaknya di akhir dari regular season mereka bisa mendapatkan kemenangan. Entah itu alter ego ataupun Aura. Jadi untuk EPL Arena, mana suaranya? Masih tetap semangat ya. Rame loh, keren loh Menyesal kalian yang gak nonton regular season di Iya. FPL Wah. Arena ini. Betul. Tapi ngelihat nih, dari draft yang dimiliki oleh Aura sendiri, Oke, single target lock mereka nggak ada loh. Aura ya. Ya dari Aura ya, jadi mereka hanya akan mengandalkan mungkin efek sisi dari implosion atau bahkan dengan puppet stringnya kalau memang bisa kena ke tas. Oke, berarti mereka mengandalkan ya seperti stiker Airbel ya. Tabrak aja lah. Tabrak aja. Sebenarnya ada Fredrin juga, masih ada Oke. Fredrin untuk energy eruption-nya. Cuman biasanya Fredrin jadi target yang terakhir kalau memang mau diserang tas. Ya, Yawi berhasil ngedorong sekali itu dan ini adalah percobaan keduanya. Oke, 3, 2, 1, numpang lewat. Oke, Didorong. sedikit lagi didorong kah? Enggak. Memancing Retribution untuk keluar tapi Yawi. Ini dia, Yawi masih berusaha untuk bisa kabur langsung dari atas tersebut dan Secret Hammer sudah langsung dikeluarkan. Tapi Yawi mau balik badan lagi kah? Tidak. Tidak, dia lebih memilih untuk nge-delay aja plus Retribution juga yang ternyata memang sudah dipergunakan untuk tas. Tapi dari segi emblemnya nih, Nino full damage. Oke, Nino-nya memang full damage ya, emblem assassin. Tapi aku pengen mention Gugun juga. Oke. Bukan Fredrin yang biasa, tapi Fredrin yang membawakan emblem support. Jadi karena memang ada beberapa tipe juga dan Fredrin dengan emblem support seperti ini jelasnya. Dia akan bisa nge-regen yang cukup besar juga dari efek love heal yang bisa diberikan Angela plus Wih, dari efek damage dia sendiri. Hampir aja Aran termakan Dino. First Blood tapi masih bisa recall dengan selamat. sementara sekarang di area river ada pertemuan antara Fredrin dan juga Matilda. Namun di tengah dengan Faramis sendirian masih cukup santuy semuanya. Yap, dan Tigreal Yawi ternyata belum pernah kalah ya. Belum ya. 3-0 buat Tigreal dari Yawi sendiri. Dan gold play-nya masih cukup imbang ternyata ya. Karena memang Cloud agak sulit untuk bisa menang di early game. Oh, tapi ini power Gugun banget ya. 13 kali Gugun pakai Fredrin. Yap, banyak sih sebenarnya. Banyak banget ya, 7 menang, 6 kali kekalahan. Tapi ya terjadi keramaian di arah atas juga, mengingat Turtle sudah akan segera spawn. Dari Gugun yang udah mulai set up juga. Dan Pai sudah mulai masuk ke area Turtle tersebut. Oke, Gugun tepat berada di tengah-tengah ada barusan. Ada sebuah data langsung langsung dikeluarkan bola dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi pertempuran Gugun. tepat terjadi di area dari port Turtle-nya dan Gugun masih berhasil selamat dan juga kabur dari area tersebut. Keuntungan besar untuk Alter Ego di early game. Bagaimana Turtle bisa mereka dapatkan plus First Blood yang mereka amankan untuk Yawinya. 700 gold langsung dipegang sejauh ini. Oke, di bawah kita lihat Kabuki bisakah dia mempertahankan diri karena barusan ada PMI. Sudah dikeluarkan sejauh ini aman terkendali. Yap, dan secara statistik juga ya. Mungkin untuk alter ego ya. Ketika Baratsnya dipakai sebagai XP lane, ini belum kalah juga. Jadi menarik untuk melihat bagaimana statistik yang sudah dibuka tadi. Dan di area bawah Kabuki tadi berhasil untuk dipukul mundur. Adalah salah satu poin plus juga bagi alter ego sekarang. Mereka bisa kontrol early game-nya dan kita tahu bagaimana Assassin sebenarnya ini sulit untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Tapi tadi ternyata Tas, dia join di tengah tim fight dan dia dapetin turtle. Papulung versus everybody nih ya. Boleh. Saya bersama Alter Ego lah pokoknya. Tapi terlihat juga untuk early yang memang akhirnya bisa Alter Ego pegang nih Om. Iya, karena ya sekali lagi Tas yang memang gak ada yang bisa kendalikan dia. Yap. Ini apalagi dari awal kalau memang Tasnya bisa jadi sangat sulit nantinya
waktu masuk ke mid game. Karena mid game kan powernya dia bakal naik karena dia bakal beda mungkin 2-3 level dibandingkan dengan jungler lawan. Ini Pai neken banget ya. Benar-benar neken. Coba perbedaan dari HP jauh banget loh itu. Ini Aran maju dikit, dilepeh ada langsung. Nggak Oke, ada. untung aja. Tapi berkali-kali loh Aran nggak dikasih buat bisa langsung join fight, dia dipaksa untuk recall terus-terusan. Paksa pulang dan memang fokus dari Aura sendiri mereka masih tidak akan membantu Aran. Lebih fokus untuk membiarkan Aran dan membuat Kabuki lebih kaya. Yep, sementara tasnya sudah akan pergi lagi ke tempat yang berbeda. Dan di area dari pot turtle-nya, bentar lagi udah akan nongol. Wah ini Gugun ketinggalan level sih ya, bahkan nama Pai aja nih satu level di bawah. Turtle sudah spawn, setup akan segera dilakukan juga harusnya dengan keunggulan yang dipegang sama Alter Ego. Melihat dari Gugunnya juga ini udah mulai dipegangin sama Sir Pai. Yep, sementara Pai tepat berada di depan dari Gugun. Namun di area turtle-nya belum ada satu orang pun yang mungkin mencoba untuk memulai. Tapi barusan Aran sudah memulai. Oke, Pai-nya juga sudah mulai turun gunung. Klan atas sudah mulai dipegang juga dengan adanya Yeskiel. Yep, itu Knight-nya mancing aja loh tadi. Tapi turtle-nya sekarang udah mulai kereset lagi. Terlihat pergerakan dari Barnes yang menjadi orang terdepan dan juga Yawi. Siapa untuk bisa menyedot langsung ke arah beberapa play dan Impulsion plus Flicker tadi mendorong juga. Ke tempatnya berbeda tapi Tas mencoba untuk masuk, hanya saja tidak ada waktu yang bisa diberikan untuk dirinya. Bahkan sekarang Circling Eagle numpang langsung mendadak, Rasinya pun masih berhasil selamat. Tapi Lapu-Lapu masih berhasil pulang juga. Bahkan untuk sekarang Tasnya defense zone begitu baik dan Yawi sudah berhasil dimakan dia tersebut. Tempest of Blade ada Defiant Sword, itu permainan yang sangat baik. Yap, itu pedang dari Defiant-nya tuh sangat-sangat menyakitkan ya. Even itu ke tubuh dari Yawi. Iya, tapi memang butuh waktu lama sekali tadi untuk bisa menemukan Yawi juga. Yap. Dan first item selesai Berserker Fury dan ada satu Furious Hammer ternyata. Untuk mengincar adanya physical penetration. Bagi Ling, sama-sama dengan Flash of the Oasis kah? Oke. Angela Flash of the Oasis, Faramis dengan satu NOD. Jadi ada attack kill yang memang ditangkal juga. Tapi untuk gengkingan yang terjadi ini Alter Ego sangat jalan. Oke, tertabraklah sudah Kabuki. Akankah dirinya berhasil selamat? Tapi Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah langsung diaktifkan. Pertempuran kembali terjadi. Tapi Impulsion-nya berhasil menarik pergerakan yang dimiliki oleh Nino. Nino bisakah dia langsung kabur dari tersebut karena dirinya mulai terjebak. Dan sekarang Nino menjadi korban double kill didapatkan oleh Gugun Aura. Mereka mulai memberikan cerita yang berbeda. Yap, dan Aran hampir saja bisa menghancurkan outer middle turret. Tapi memang ditangkal dengan hadirnya Tas, pertukaran antara fight yang bisa dimenangkan Aura. Tapi outer turret di arah atasnya juga hancur. Iya, tapi yang serem adalah bagaimana buff-nya ya. Yang sudah mulai Iya. diganggu dan untungnya memang masih ada pertukaran yang bisa dilakukan Alter Ego. Oke, didorong kembali tapi barusan Tas. Oke. Wah, tertiban pedang. Bravest Fighter. Bravest Fighter ini berani sekali ya memang ya. Ini adalah fighter yang sangat-sangat berani. Tapi ternyata gak expect juga bahwa damage-nya sebesar itu ya. Benar. Ini dia Circling Eagle. Tidak jadi menabrakkan ke arah beberapa player memiliki oleh Aura. Tapi Kabuki berhasil pergi pula. Perlahan Aura bisa membalaskan keadaan. Mirror di arah atas juga sudah berhasil untuk dilakukan. Gold udah mulai tarik-tarikan juga. Karena kalau ngelihat ini punishment sudah mulai dilakukan oleh Aura. Ya, dimana mereka dapetin objektif misalnya ya tadi di teamfight yang di atas. Mereka ambil purple-nya. Dan purple dari Tas di hutan dari Alter Ego sendiri jatuh ke tanah mereka. Dan tasnya tumbang tadi. Yap. Karena Sacred Hammer bersama dengan satu Bravest Fighter. Dan itu jadi kerugian banget bagi Alter Ego sekarang. Oke, tapi untuk kali ini setup kembali dilakukan Turtle. Wah, Gugun dan sekarang Detonas welcome-nya langsung dikeluarkan. Tempest of Blade, Divine Sword. Semuanya terlihat di area tersebut. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Tas. Bahkan tuh sekarang langsung dipanggil saja karena satu play. Tapi Netherrealm yang dikeluarkan pula. Yawi yang menjadi korban pertempuran. Bahkan sekarang Gugun yang mau pergi kemana? Gugun benar-benar masih bisa kabur. Yap, karena tadi Gugunnya dimakan ya pakai Detonas welcome. Dan juga tadi satu bot Torn Apart Memory. Berhasil untuk bisa menumbangkan Yawi untuk ketiga kalinya. Kembali dari Alter Ego mereka memegang atas gold yang sudah mereka unggulkan di awal game. Walaupun sempat tarik-tarikan juga, tapi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit, Om. Betul, dan bahkan untuk item yang menarik berikutnya ya. Yap. Ini buat Link sendiri adalah GDS. Oke, Grand langsung Dragon ya. Spear. Wah, ini Betul. Circling Eagle buset langsung ditabrakin gitu dong. Tapi Lapu-Lapu bisa ke desa aman. Sejauh ini Aranja memberanikan diri untuk maju ke bagian depan. Walaupun dirinya pun langsung menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Kabuki mendapatkan satu space yang begitu nikmat pula dengan satu Blazing Duel. Langsung dikeluarkan, dia mulai maju ke bagian depan. Tapi masih ada Angela tadi udah langsung mati dan juga memberikan sebuah backupan. Hanya saja sekarang Pai-nya malam-malam menjadi fosil. Karena terpisah dari rekan-rekannya. Yap,
Dan itu dia satu flicker dari Aran coba untuk maju dengan Breakfast Fighter-nya juga. Itu bisa dihindari dengan Temples of Blade. Tidak untuk kedua kalinya, kali ini tasnya masih bisa selamat. Yap, dan bahkan levelnya lihat menjauh lagi sekarang buat tas. 2 level difference dibandingkan dengan Gugun juga. Tapi Kabuki pelan dan sudah mulai terlihat bagaimana sakitnya basic attack yang diberikan juga dengan Cloud dia. Jadi kalau memang nggak bisa ditangkap buat Kabukinya akan sangat-sangat berbahaya. Plus juga memang masih belum tumbang sama sekali kan. Kabukinya masih punya posisi yang cukup aman juga untuk bisa melakukan farming. Sehingga nantinya untuk asuransi di late game Aura masih punya. Iya, ini dia biasanya sakit banget loh buat lanenya. Apalagi combo sama Angela kan nanti. Iya, dia bakal bisa lebih panjang mungkin nanti boss fight-nya. Tapi Gugun. Nah, wih, Rasi oke damage-nya yang dihasilkan oleh Kabuki udah mulai nih. Tempest of Blade semua langsung dikeluarkan, ada konsil pula. Tapi circling iklan Rasi. Seperti ada miscom di area tersebut. Oke, tapi nggak berhenti. Yap, dan ini belum berhenti karena pertempuran kembali terjadi. Blade langsung dikeluarkan begitu saja. Cry, Nino, Link jadi korban triple kill milik Gugun. Implosion Express Red yang akhirnya membuat dari Aura mendapatkan momentum mereka. Triple kill diamankan oleh Gugun. Iya, satu keputusan untuk tim fight yang ternyata Rasi tumbang pertama kali. Dan itu impactnya dikejar semua pemain-pemain Alter Ego yang memang gak punya lagi source untuk escape. Gak ada getting win. Itu dia. Dan tadi ternyata aku pikir Rasinya mau kabur, ternyata dia nabrak di dalam turret. Iya, dan lihat tuh impactnya ya. Objektif hilang sekarang. Lord langsung jatuh ke tangan Aura. Gold swingnya mengarah ke angka 3000. Yap, kayak satu move, punishment-nya tuh bisa gila-gilaan kayak gini loh. Betul. Dan ya memang masih unggul sekarang buat tasnya. Tapi kita melihat bagaimana impact yang besar sekali ya. Yang bisa dikombinasikan tadi. Implosion. Kalau kena hit kedua pemain. Seakan-akan dari Aura. Mereka punya damage yang cukup sekali. Yap. Untuk ilangin dua pemain tersebut. Oke. Wow, satu momen yang akhirnya merubah juga keadaan Gold Swing. Jauh sekarang dipegang oleh Aura. Dengan adanya inner turret yang sudah mulai terekspos juga. Lord masih berdiri kokoh. Lordnya masih coba untuk dikawal perlahan oleh Yawi dan juga Aran. Sementara Lord masih ditahan di atas. Beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka sudah berbaris di area tersebut untuk bisa mempertahankan secara terus-menerus dari sisi defensif yang mereka miliki. Inner turretnya rontok semua rontok sih. Lagi. Udah nggak bisa sih. Sisa dari 3 base turret aja dengan satu move tadi. Ya. Mahal, punishment-nya mahal. Langsung ya semuanya diambil inner turretnya. Itu adalah posisi yang sangat-sangat ngeri loh untuk mereka. Kenapa? Karena kemarin kalau kalian sadar juga di game yang ketiga antara Alter Ego dan juga RRQ, posisi di mana mereka dihancurkan awalnya dari mana? Dari area bottom lane juga kan di outer turretnya. Dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan juga kayak tadi gitu loh. Langsung berbalik keadaan. Yap, ada ya mistake yang akhirnya bisa dimanfaatkan lah ya untuk Aura. Ada sedikit miskom mungkin yang terjadi. Tapi ya untuk kali ini Alter Ego mereka dipaksa untuk mundur, mereka dipaksa untuk defense sehingga tas ini juga nggak bisa melakukan farmingan dengan aman Om. Iya, dan ini yang lumayan berasa sebenarnya. Bagaimana gap gold antara kedua gold laner. Kabuki yang sudah dapetin hampir semua item dia, kurang satu item terakhir. Ya. Karena Win of Nature sudah secure, dia bakal sakit banget. Dia punya Win of Nature, dia punya Purify. Itu udah aman banget. Udah aman Terus banget. ada Hard Guard lagi. Nah. Itu kan yang tadi juga komit dari tas menuju ke arah Kabuki yang akhirnya dibalikin pula. Itu kan ada aksi penyelamatan dari Haskill-nya. Ya meskipun memang secara mungkin dari magic damage-nya ya. Ini buat Aura gak terlalu berasa. Oke. Karena mereka gak punya magic damager yang bisa nge-clear lane. Tapi ya secara kalau komposisi team fight-nya dari Angelanya, Hard Guard-nya memang bisa masuk. Dan pas banget dari momen timing Kabuki buka team fight-nya. Wow, itu damage-nya bakal berkali-kali lipat dan sangat susah untuk pastinya banyak source skill yang bakal terbuang juga. Nah, ini kalau kita melihat ya dari build itemnya tadi, Kabuki, Win of Nature ada mengarah ke satu item yang terakhir dari Nino yang memang masih dengan Melvick, masih dengan satu Heptasis dan Win of Nature, tapi belum terlalu mengangkat juga sebenarnya untuk pemberian damage-nya. Tapi untuk magic damage-nya memang mengandalkan sekali untuk Angela ya, walaupun memang build-nya nggak ke arah damage duluan Betul. Dia lebih ke utility dengan NOD dan juga Flash of Dionysus. Tapi itu juga yang membuat akhirnya Aura bisa jawab fight jangka panjangnya. Iya. Flash of Dionysus terutama ya. Iya. Kencang banget itu tembakannya Kabuki itu. Cucu. Tapi ya untuk kali ini kembali turun dari segi temponya juga. Aura mereka nggak mau juga flop lagi nantinya, kepleset atau dimanfaatkan nanti dengan adanya movement-movement yang bisa dipunish oleh Alter Ego. Sehingga fokus kali ini
ke arah purple buff walaupun memang gagal diinvasi. Iya, Oke. tapi ada informasi kan, retribution gak ada sekarang. Oke. Itu informasi yang penting banget dan sepertinya ini Lord akan menjadi Lord yang akan jatuh ke tangan Aura. Ini tanpa adanya gangguan ya begitu berarti. Udah. Berarti sekarang fokusnya untuk Alter Ego adalah bagaimana manjangin landingnya ya Om ya? Iya, mereka sebenarnya punya opsi, mereka bisa split tapi split dengan Link pun ini akan menjadi berbahaya. Karena lawannya adalah Cloud yang tiba-tiba bisa diisi juga dengan Angela. Dan bisa ngejar juga kan buat Cloudnya. Yap, itu dia. Jadi agak berat ya, walaupun sekarang entah sudah level maksimum juga gold yang memang susul-susulan. Tapi kita lihat gimana Kabuki menjadi pemegang gold tertinggi dengan farming yang bisa didapatkan secara free. Tapi Konsil? Oke, dan Konsilnya berhasil langsung mendapatkan ke arah 2 player. Tapi sejauh ini masih ada Tempo Soble dan juga Painya masih tertinggal sendiri di belakang. Akankah Painya bisa selamat karena Nadore masih bisa memberikan sebuah backupan terhadap pemain dari Alter Ego. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan karena Nadore. Itu kaget juga sih, Implosion Flicker. Dan sekarang nggak ada Implosion lagi tapi Lordnya masuk. Dan Lordnya akan langsung bersilaturahmi tepat ke dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Alter Ego. Gugun mengantarkan damage yang begitu mematikan namun di bagian atas. Kabukinya free hit untuk bisa mengantarkan damage yang begitu mengerikan ke arah hadap. Tubuh Derasi bahkan sekarang di bagian tengah. Kita lihat saja Nadore langsung diaktifkan begitu saja dan juga WWN langsung diaktifkan oleh Nino. Tapi itu nggak memberikan impact apapun karena untuk sekarang tasnya sendirian dan tasnya pergi tapi shutdown tercipta. Hanya saja itu tidak berimpact apapun. Oke, dan satu kemenangan di game yang pertama menjadi milik Aura. Wow, dengan satu kesempatan juga tadi langsung membalikkan semuanya. Mempunish kesalahan yang dibuat oleh tim lawan. Dan semua bermula dari sana, dari objektif-objektif yang pada akhirnya bisa diambil. Secure Aura, dan gak ada kesalahan lagi yang diperbuat Aura. Tidak ada celah yang bisa ditembus Alter Ego. Yap, tapi memang Yawi masih mempertahankan 100% win rate untuk Tigreal-nya juga. Ya. Itu dia, momen-momen yang bisa diciptakan, kejutan flicker, implosion, memancing resource yang ada. Ya meskipun di awal kita melihat Yawi menjadi bulan-bulanan. Ya. Dia di-hit dengan pemain Alter Ego, tapi dengan adanya implosion. 1-2 kesempatan yang diperoleh Aura, semua datang dari Yawi. Dan eksekusi matang lah di belakang yang membuat Aura bisa menang teamfight. Yap. Dan mungkin untuk kali ini ya, karena memang cukup sengit dan juga dari Aura bermain secara teamfight, mereka bermain secara kompak, kita ada perdebatan untuk player of the game nih. Wow. Karena beda nih. Beraneka-ragam ya. Kalau saya mah player of the game Yawi kalau saya mah. Yawi kalau saya. Oke, yap. Sayonara AE. Oh Ale maksudnya, iya boleh Ale masuk goa. Oke, tapi ya untuk pertandingan di game yang pertama, tarikan semuanya, sengit, temponya slow tapi tiba-tiba. Tapi yang paling entah kenapa yang paling gue ingat adalah area outer turret di area bottom ini adalah tempat yang sakral Krusial, ya? dan juga keramat untuk Alter Ego. Iya, baru tadi malam kan kita lihat di bawah sana ya fightnya. Guinevere yang kemarin dia ulti yang iya. nggak kena, lalu pertempuran terjadi di situ, mereka hilang 4. Iya. Dan tadi hilang 4 juga kan tadi? 3 ya? sama momennya kan? Betul. Sama Hilang momennya 3 ya, triple kill ya? Dan bener-bener langsung dihabisin mereka di situ. Udah berbalik keadaan langsung. Dan player of the game kira-kira akan jatuh ke tangan siapa? Ini. Kalau kemarin kan merah menyala bangku. Kalau gini menyelam abangku kata dia. Menyelam. Hitam ya. Ya MVP kita. Player of the game untuk game yang pertama Yawi. Spellnya Flicker dan kita tahu 3 death yang diperoleh Yawi ada di early game semuanya juga. Usaha untuk melakukan setup tadi dan di fokus target dari pemain-pemain Alter Ego membuat dia memang harus tumbang di early aja ya. Di late game tadi decision dari Yawi yang membuat implosion dan dengan apapun juga di belakang pressure rat yang kena tadi. Atau bahkan tadi bersama conceal implosion juga kan sempat dibuka di bagian top. Yap. Sama dengan Kabuki, untung ada Tempest of Late buat kabur. Itu kaget banget sih sadadanya ya. Kalau kata orang Brazilnya mah ruas ya. Lah, Brazil itu. Neng, salah tuh. Iya. Oke. Tapi emblemnya emblem tank konkasif. Bukan dengan Brave Smite. Jadi ada memang ya akan bantu untuk bisa ngasih sedikit damage. Dan kita melihat bagaimana untuk perebutan turtle.
Ini masih sempat dimenangkan oleh Alter Ego untuk 2 turtle dibandingkan dengan 1 turtle. Dan lihat bagaimana sulitnya sebenarnya untuk di early. Kalau tanpa kehadiran dari Angela ini akan sulit sebenarnya untuk Aura. Tapi ya pemilihan dari Angela yang membuat mereka nyaman apalagi masuk ke mid game-nya di mana Angela plus Cloud ini akan bisa memberikan impact yang luar biasa juga. Di early game kita melihat tempo yang cukup pelan, semua masih bisa kontrol satu sama lain, turtle-nya juga saling balas-membalas. Dan bahkan Link-nya ini masih sanggup loh buat ngasih pressure, beda level yang lumayan kelihatan. Ada 2 level gap yang memang bisa dikejar. Tapi ternyata lambat laun ya, bagaimana tim fight kumpul yang diinisiasikan oleh Aura ini menjadi PR tersendiri juga ternyata. Memang kita tahu Link ini sangat sulit untuk bisa ditangkap, tapi implosion-nya langsung saja targetkan ke Link yang tidak kelihatan memiliki Tempest of Blade. Nah ini nih. Yap, ini momen yang benar-benar Tempest of Blade dibuka, dinabrak di sana. Nabrak bukan keluar. Itu dia. Ternyata kirain mau dibelokin kan. Betul. Ternyata justru dia terjebak dan ini momen dikembalikan Dapat 3. Implosion kena 3, Blazing Duet, Pressure Rat semuanya. Yap. Dikombinasikan dengan cantik ya. Hilang 4 itu udah diulang. Yap. So ya itu dia untuk game kita yang pertama memang berlangsung dengan tempo yang pelan tapi tiba-tiba temponya jadi cepat. Iya. Dan akhirnya game cepat sebenarnya ya. Aku pikir ini bakal menjadi game yang cukup lama. Betul. Karena memang tarik ulurnya juga terjadi. Tapi itu dia. Komit yang dilakukan bisa dipunish dengan cukup baik. Dan ini dia. Bang Ngawi. Cool banget. Cool bet. Cool bet. Cool bet. Bang Yawi mantep pada emang dah kalau tigrilnya ya. Iya. Beda gitu sama tigil rank. Ah ilah. Yang disedot karet semuanya. Heran. Natalia ya. Geser taretnya kalau dia. Loh, nggak bisa geser turret dong bang. Oke, tapi objektif ya. Objektif rate Aura. Lihat bagaimana Lordnya. 2 Lord lagi-lagi jatuh ke tangan mereka. 70% sesuai dengan data yang sudah mereka bawakan juga. Gugun dengan emblem support, bukan dengan emblem tank. First item tadi langsung ke Guardian Helm. Jadi akan menambah lagi untuk efek regen yang bisa diberikan nantinya. Dengan efek-efek regen dari heal, dari Guardian Helm. Anti-Cuirass, Radiant Armor, Blade Armor bersama dengan 1 Tough Boots ya. Dengan Molten Essence, ini basic item banget. Sedangkan dengan dimainkannya Barat tadi, first pick Barat yang mungkin bisa menggocek, tapi Link diambil di pilihan yang ketiga. Sehingga akhirnya semuanya kan kebuka. Iya. Bukan yang terakhir nih Linknya. Yap. Dan berarti ini mencoreng untuk Barat sebagus Barat siapa ya? Iya. 100% di XP Udah habis. udah habis. Ya, Oke. tapi menambah buat win rate-nya Tigreal. Tigreal. Brodinya juga berarti dicoreng ya. Karena Nino masih win 2 dia. Nolus Belum ini, Nolus pakai Brodinya. Tapi memang momentum-momentum yang bisa diciptakan sama Aura ini juga dimanfaatkan dengan begitu baik ya. Jangan lupakan bahwa kalau kemarin ngelihat kita dari Aura agak sedikit goyah. Oke. Karena mungkin Yowinya juga menggunakan hero-hero dari support. Tapi untuk make moment kayak gini, kita tahu ini menjadi satu ujung tombaknya juga untuk ya karakteristik Yawi sebagai roamer. Ya, saya untuk make moment juga butuh teman-teman yang di belakang yang memang tahu ya. Kalau dia opening sendiri bakal sangat sulit untuk bisa di cover. Tapi Rizka BWS Gold kita sekaligus sebagai the carry. Ada Kabuki kembali ya. Mungkin hero andalan dia jelas, Cloud. Cloud-nya ini benar-benar terbuka, free farming, free semuanya. Deal damage masuk dan plus. Ya sama Angela tadi. Itu dia ya skillnya sebenarnya lebih kayak ke shadow aja nih ya. Ya, Dia betul. tapi diam-diam dia 100% dari KP loh. Ya, betul. Dari memang ya secara magic damage-nya kurang mungkin buat auranya. Tapi gak apa-apa karena mereka udah punya physical damage yang memadai banget. Yap. Terutama ya karena dari ya balik lagi Kabuki yang memang gak terganggu sama sekali. Ini antara Yawi dan juga Aran ini kan berdua ini tugasnya crowd control kan. Yap. Iya, tim crowd control banget. Yang Betul. satu kadang mencarin, yang satu ngumpulin. Jadi mereka tergantung bagaimana gitu momentum. Yang satu ngumpulin yang depan-depan aja nih, yang satu pisahin. Iya, kalau ada yang keluar dari perkumpulan itu tugasnya Ran. Ran, kejar. Ya, Bisa. selebihnya tugasnya